Di bulan suci Ramadan, Presiden Prabowo Subianto menelurkan kebijakan populer yang sangat mungkin bakal disambut antusias oleh kaum muslimin dan umat Hindu. Dalam pernyataannya pada Jumat pekan lalu di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, ada 3 hal penting yang disampaikan Prabowo terkait momentum Ramadan, Idul Fitri, dan Hari Raya Nyepi. Pertama, menjaga harga produk pangan agar tidak dipermainkan spekulan. Kedua, diskon harga tiket pesawat ekonomi domestik. Dan ketiga, pemangkasan tarif di sejumlah ruas jalan tol. Menteri terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan mencegah adanya kenaikan dan lonjakan harga yang spekulatif. Ini kita harus bekerja keras supaya seluruh rakyat, terutama rakyat paling memerlukan, harus dapat menjangkau harga bahan-bahan tersebut. Dan saya yakin dan percaya kita akan lakukan itu, dan sudah kita lakukan itu. Tidak hanya pemantauan, tapi mengambil langkah-langkah eksekutif, langkah-langkah efektif untuk menjamin tidak ada spekulan-spekulan yang memanfaatkan kesempatan Ramadan ini untuk menaikkan harga yang tidak masuk akal. Kemudian Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, Menteri PU, dan semua menteri terkait juga terus-menerus akan memantau dan memastikan semua fasilitas transportasi dan pelayanan publik dapat berjalan lancar, aman, dan memudahkan arus mudik masyarakat. Kita juga mempersiapkan penurunan harga tiket pesawat selama 2 minggu yang akan datang, dan juga penurunan tarif jalan tol di beberapa ruas jalan utama di saat liburan Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi. Tidak memakan waktu lama, selang sehari kemudian, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono memaparkan rincian kebijakan itu. Untuk diskon tarif sejumlah ruas tol diberlakukan sebesar 20%, yang akan membuat pelintas jalur tol sedikit banyak bisa berhemat. Untuk tiket pesawat ekonomi domestik, periode pembelian 1 Maret sampai 7 April dengan jadwal penerbangan 24 Maret sampai 7 April juga dipangkas. Lewat belit pemotongan pajak pertama nilai sebesar 6% yang diterbitkan Kemenkeu, harga tiket pesawat ekonomi domestik diperkirakan bisa tergerus 13-14%. Tapi yang lebih membahagiakan, terima kasih kepada Ibu Menteri Keuangan, kali ini ada insentif tambahan dari pemerintah berupa PPN. Sebagian ditanggung pemerintah sebesar 6%. Ini yang akhirnya secara agregat mudah-mudahan pemerintah bisa menurunkan harga tiket pesawat ekonomi domestik secara keseluruhan selama kurang lebih 2 minggu itu di angka 13 hingga 14% harga penurunan tiketnya. Ini mudah-mudahan juga membantu masyarakat yang sudah mempersiapkan diri akan pulang kampung, bertemu dengan keluarga, merayakan Idul Fitri di kampung halaman masing-masing. Itu yang menurut saya bisa saya sampaikan. Sekaligus saya juga menjelaskan dari Kementerian PU sudah berkoordinasi untuk pengguna jalan darat ada diskon 20% untuk tol di sejumlah atau di berbagai ruas jalan tol yang ada di Indonesia. Ini juga sebuah upaya untuk bisa mengurangi biaya perjalanan darat masyarakat kita. Kebijakan ini juga berlaku pada momen libur jelang Hari Raya Nyepi bagi umat Hindu yang jatuh pada 29 Maret. Sebetulnya,
Ini bukan kebijakan dadakan. Pada Senin 17 Februari lalu, Prabowo sudah memaparkan 8 kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2025, termasuk stimulus untuk mendongkrak daya beli masyarakat. 2 dari 8 kebijakan itu terkait Ramadan, Lebaran dan Nyepi yang mencakup stabilitas harga produk pangan, diskon tarif jalan tol, dan harga tiket pesawat. Langkah ini tentu menjadi kado menarik di bulan suci, setelah sebelumnya pemerintah memberikan potongan tarif listrik sebesar 50%. Kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi: pertama, hasil kebijakan kenaikan UMP 2024. 2. Optimalisasi penyaluran bansos di bulan Februari dan Maret 2025. 3. Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025. 4. Stimulus pada bulan Ramadan, yaitu A. Diskon harga tiket pesawat, B. Diskon tarif tol, C. Program diskon belanja, D. Program pariwisata mudik lebaran, E. Stabilitas harga pangan. 5. Paket stimulus ekonomi: A. Diskon tarif listrik, B. PPN DTP pembelian properti dan otomotif, C. PPN BM DTP otomotif, electronic vehicle dan hibrida, D. Subsidi pajak DTP motor listrik, E. PPH DTP sektor padat karya. 6. Optimalisasi program makan bergizi gratis. 7. Optimalisasi penyaluran KUR. 8. Panen padi terrealisasi secara optimal. Men of our time.